Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurlah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Kemarin, pertemuan pertama, Bapak sudah menjelaskan dan kita semua pun sudah sama-sama belajar tentang sekilas pengenalan surah Al-Kafirun dan membaca Quran surah Al-Kafirun. Insya Allah pada pertemuan yang kedua ini kita akan menulis Quran surah Al-Kafirun dan selanjutnya memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Baik anak-anakku, sebelumnya Bapak tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, ya, selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kita hidayah sehingga segala aktivitas kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, marilah kita memulai ke pendahuluan. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Anak-anak yang di rumah, silakan mengikuti Bapak. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kedua ini segala yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke materi ajar pada saat ini. Baik, sekilas pengenalan Quran surah Al-Kafirun ini sudah Bapak bahas minggu lalu. Bapak mengingatkan kembali bahwasanya surah Al-Kafirun adalah surah ke-109, jumlah ayatnya 6 ayat, diturunkan di kota Mekah, disebut surah Makkiyah. Ya. Jadi surah Al-Kafirun juga itu terdapat pada ayat pertama. Baik, anak-anakku semua. Lanjut saja ke B, makna Quran surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Insya Allah di sini Bapak akan bahas satu persatu. Surah ini berisi tentang perbedaan secara jelas antara keislaman dengan kekufuran. Yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Maksudnya di sini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak beriman. Maksudnya tidak beriman, tidak meyakini bahwasanya Allah dan Rasul-Nya itu ada. Selanjutnya, ayat kedua dan yang ketiga. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya di sini adalah
bahwasanya aku tidak pernah menjadi penyembah dengan cara penyembahan kamu, dan kamu tidak akan menjadi penyembah-penyembah dengan cara penyembahanku. Maksudnya adalah bahwasanya ibadah orang Islam dengan non-Muslim itu sesembahannya berbeda. Tidak bisa dicampurkan, ya. Tidak bisa disatukan. Karena kenapa? Sesembahan orang Islam itu berbeda dengan sesembahan di luar Islam non-Muslim. Selanjutnya, ayat keempat dan kelima, maaf, ayat keempat dan kelima, wala ana 'abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Maksudnya adalah sesembahan orang kafir dengan orang Islam berbeda. Maka beribadalah sesuai keyakinan kita masing-masing. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Selanjutnya, ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di ayat terakhir menjelaskan mengenai bagi kamu secara khusus agamamu. Agama itu tidak menyentuhku sedikit pun. Kamu bebas mengamalkannya sesuai kepercayaan kamu dan harus mempertanggungjawabkan bagimu secara khusus agamaku. Ya, aku bersedia mempertanggungjawabkannya serta menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita beragama, kita juga harus mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Ya. Serta kita juga memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun terakhir keutamaan dan manfaat surah Al-Kafirun. Yang pertama, surah ajakan toleransi beragama. Keutamaannya adalah surah ini sangat terkenal dengan kandungannya mengajarkan kita untuk bertoleransi antar umat beragama. Nah, ya. Karena kenapa di ayat terakhir adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang kedua adalah surah ini sangat ditakuti iblis. Ya. Sebab adalah surah ini adalah merupakan tauhid dan pembebas dari kemusyrikan. Ya. Selanjutnya ketiga, keutamaan surah Al-Kafirun adalah pahala membaca surahnya adalah sama seperempat Al-Quran. Ya. Menurut Syekh Ibnu Abbas, membaca 4 kali surah ini sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Hanya saja bukan berarti tidak perlu lagi membaca Al-Quran. Sebab seseorang muslim hendaknya selalu membaca Al-Quran setiap hari. 4. Keutamaan surah Al-Kafirun adalah dibaca menjelang tidur, dapat membebaskan dari kemusyrikan. Ya. Ini adalah pembahasan kita tentang memahami kandungan isi surah Al-Kafirun. Jadi, sebelum Bapak tutup daftar pustaka, ya, perlu dibaca.
Dan selanjutnya ke penutup, marilah sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami bersama dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wasyahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.